Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Alsa dari kelas Gedung 1 dengan NIM 021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung sesuai dengan SNI 1726/2019 untuk memenuhi UAS struktur bangunan tahan gempa yang diampu oleh Bapak Muhammad Nursoleh STMT. Selanjutnya untuk agenda kita hari ini, kita akan menganalisa soal. Lalu kita akan memodelkan struktur, dan yang ketiga kita akan menganalisis kesimpulan. Untuk bagian analisa soal, kita bisa lihat di layar. Kita diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung sesuai dengan SNI 1726/2019. Dengan kita diminta untuk mendesain analisa struktur pada software SAP 2000 dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah gedung minimal 5 lantai dan juga lokasi bangunan sesuai dengan tempat lahir. Kebetulan saya lahir di Tuban, Jawa Timur, jadi untuk perencanaan gedung yang akan kita analisa, kita akan memakai kota Tuban, Jawa Timur. Untuk data teknis seperti pada tugas beban gempa statik ekuivalen sebelumnya. Nah, ini adalah gambar dari rancangan gedung yang akan kita analisa atau rancangan gedung yang akan kita analisa. Jadi untuk data bangunannya sendiri, tinggi bangunan yang saya gunakan adalah 23 meter dengan jumlah lantai adalah 6 lantai, dan dari tinggi tiap lantainya ini, di lantai pertama kita pakai 4,5 meter, dan untuk lantai yang kedua hingga lantai yang keenam kita gunakan tinggi 3,7 meter. Nah, untuk perencanaan dimensi struktur balok utama, kita menggunakan ukuran 40 x 50 cm, dan dimensi struktur kolom kita menggunakan ukuran 60 x 60 cm. Untuk pelat lantai kita gunakan ukuran 12 cm, dan pelat atap kita menggunakan ukuran 10 cm. Dan material yang kita gunakan, kita rencanakan untuk betonnya FC aksen 30 MPa, modulus elastisitasnya 4700 akar FC aksen, dan berat jenis beton bertulang 2400 kg per meter persegi. Serta kita menggunakan baja tulangan dengan dua jenis, yaitu BJTP 24 dengan data-data sebagai berikut. FY dan FI-nya adalah 240 MPa dan 390 MPa, dan BJTD 40 dengan data sebagai berikut, yaitu FY 400 MPa dan FU 570 MPa dengan modulus elastisitas 200.000 MPa dan berat jenis baja 7.850 kg per meter persegi. Untuk pembebanannya sendiri, ini ada data-data pembebanan dari mulai beban mati, tambahan pada lantai atap, hingga beban hidup pada lantai disesuaikan dengan data tugas gempa statik ekuivalen sebelumnya. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk pemodelan struktur, kita akan membuka aplikasi SAP 2000, kita klik file, klik new model. Setelah itu kita jangan lupa untuk mengubah default unitnya menjadi KNMC, dan juga kita pilih 3D frames. Kita pilih number of storage-nya ini adalah 6 karena kita menggunakan 6 lantai untuk perencanaan gedung. Lalu setelah itu number base egg-nya kita lihat lagi ke soal. Di sini ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5, dan Y-nya ada 3 titik. Nah, kita langsung isi saja. Di sini 5 dan di sini adalah 3. Nah, untuk story height-nya sendiri, ini adalah tinggi dari tiap lantai. Story height-nya kita pakai ukuran 3.7. Setelah itu bay width egg-nya kita isi 6. Setelah itu bay width Y-nya kita isi 5. Nah, karena ada perbedaan tinggi antara lantai 1 dengan lantai 2, maka kita ubah di use custom grid spacing and locate origin. Kita klik edit grid, setelah itu kita klik spacing, setelah itu kita ganti Z1 nya dengan ukuran 4.5. Setelah itu kita klik ordinates, kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul dua windows, yaitu 3D view dan juga 2D view. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendefine material dengan cara kita klik define, klik material, setelah itu kita klik add new material, kita klik regionnya jangan lupa kita ganti dengan user, kita klik material type-nya concrete, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk material name and display color-nya ini kita ganti aja sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya pakai warna biru. Terus untuk material name-nya karena kita tadi untuk perencanaan kita pakai beton 30 MPa, kita ganti aja beton 30
MPa. Setelah itu kita ganti unitnya ke KGFMC. Nah, untuk weight per unit volumenya kita sesuaikan dengan data yaitu 2400. Setelah itu kita ganti unitnya menjadi NMMC. Nah, di sini modulus of elastisitasnya kita ganti 4700 dikali atau bintang SQR kurung buka kurung tutup kali 30. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik add new material. Karena ini kita ada beberapa material yang akan kita rencanakan, yaitu dari mulai mutu beton sampai baja tulangan. Nah, untuk baja tulangan ini kita klik add new material, lalu kita klik user, material type-nya kita klik rebar, setelah itu kita klik OK. Nah, ini kita ganti aja, namanya adalah BJTP 24. Nah, untuk warnanya kita sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Jangan lupa untuk unitnya kita ganti ke KGFMC, diisi weight per unit volumenya 7850. Terus kita ganti unitnya ke NMMC, diisi modulusnya. Modulus elastisitasnya adalah 200.000. Nah, untuk BJTP 24 kita lihat bahwa di sini adalah FI-nya 240 dan FU-nya 390. Nah, kita masukkan saja di sini FI-nya 240. Setelah itu FU-nya 390. Sini kita pakai 240, sini kita pakai 390. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu karena ada satu lagi yaitu kita pakai BJTD 40. Nah, kita copy aja, add copy of material dari BJTP 24. Kita ganti material name and display color-nya menjadi BJTD 40. BJTD 40. Kita ganti display color-nya menjadi warna hijau. Kita klik OK. Setelah itu kita tinggal ganti di FY dan FU-nya untuk data BJTD 40. Nah, untuk FY-nya sendiri adalah 400. Setelah itu FU-nya 570. Ini 400. Ini 570 ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita mendefine material, kita akan membuat penampang dengan cara kita klik define, kita pilih section properties, kita pilih frame section. Nah, kita pilih add new properties. Jangan lupa untuk frame section property type-nya kita pilih concrete, setelah itu kita klik rectangular. Nah, untuk section name-nya ini kita sesuaikan dengan data pada rancangan kita, yaitu kita pakai kolom 60 kali 60. Nah, kita masukkan saja yaitu kita pakai namanya K60 kali 60. Setelah itu display color-nya kita ganti jadi warna ungu. Setelah itu kita ganti dimensinya menjadi 0,6, width-nya 0,6, kita samakan. Setelah itu untuk materialnya kita ganti dengan beton 30 MPa, kita ganti set modifiers dengan momen inersianya ini kita sesuaikan dengan SNI yaitu 0,7, namanya juga sama 0,7. Setelah itu untuk torsial konstannya kita ganti 0,25. Kita klik OK. Setelah itu kita pilih concrete reinforcement-nya. Nah, ini kan masih longitude
longitudinal barsnya BJTB24, kita ganti ke BJTD40. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk material yang kedua yaitu kita akan pilih balok ya. Jadi tetap konkret terus rektangular, kita ganti menjadi balok ukuran 40 kali 50. Nah, display colornya kita ganti di warna abu. Setelah itu kita ganti dimensinya 0,4 dan 0,5. Terus kita ganti materialnya ke beton 30 MPa. Setelah itu kita klik property modifiers. Nah, untuk balok sendiri ini ada momen inersianya sesuai dengan SN-nya adalah 0,35. Lalu bawahnya juga sama 0,35. Setelah itu torsial konstannya kita ganti dengan 0,25. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita ganti concrete reinforcement-nya menjadi beam dengan longitudinal barnya BJTD40. Lalu setelah itu untuk tebal selimutnya kita ganti menjadi 0,05 dan bottomnya gini kita ganti juga 0,05. Terus kita klik OK. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat penampang kolom dan balok, kita akan membuat penampang plat dengan cara kita klik define, section properties, area section. Nah, kita klik add new section. Setelah itu section name-nya kita sesuaikan dengan data yaitu P12. Kita tulis dulu. Setelah itu kita ganti display color-nya menjadi warna yang beda. Setelah itu data thickness ini kita dapatkan dari data perencanaan yaitu 12 cm ya. Jadi ini kita pakai ukuran 0,12 dan bendingnya juga sama 0,12, serta material lemnya jangan lupa diganti dengan beton 30 MPa. Kita klik stiffness modifiers. Nah, untuk membran F11 modifier ini ukurannya adalah 0,25 sampai ke bending M12 modifier kita copy aja. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita bikin plat yang 10. Kita klik lagi add copy of section. Kita ganti section name-nya menjadi P10. Nah, display color-nya kita ganti menjadi warna yang beda. Kita klik OK. Nah, thickness ini kita pakai ukuran 0,10. Bendingnya juga sama 0,10. Setelah itu kita ganti stiffness modifiers dengan besaran yang sama ya, 0,25 sampai ke bending M12 modifier. Kita klik OK. Nah, kita klik OK. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat penampang balok, kolom, dan juga plat, kita aplikasikan penampang-penampangnya sesuai dengan nama-namanya ya, dari mulai kolom. Kita aplikasikan atau kita seleksi dari kolom lantai pertama, kita blok sampai ke lantai yang paling atas. Setelah itu kita klik assign frame section, kita pilihkan 60 kali 60, kita klik OK. Untuk kolom sudah terdefine. Terus setelah itu kita klik 2D-nya untuk kita memasukkan balok. Ini dari lantai yang pertama kita blok dulu. Setelah itu kita ke lantai ke atas, move up. Lantai kedua kita blok, move up lagi ke lantai yang atasnya, kita blok, kita move up lagi hingga lantai yang paling atas, move up lagi sampai ke lantai yang paling atas. Terus habis itu kita klik assign
Kita klik frame section ke 60 kali 6, maaf maksud saya B40 kali 50 karena ini adalah balok. Kita klik OK. Sudah terdefine sectionnya, bisa kita lihat. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data platnya. Nah, untuk data platnya sendiri, kita klik aja di lantai yang paling bawah, atau kita mulai dari lantai yang paling bawah. Kita klik selanjutnya. Setelah kita mendefine atau memasukkan data-data kolom dan juga balok, selanjutnya kita akan memasukkan data plat ya. Dari mulai plat lantai pertama kita blok dulu, kita klik frame section properties di sebelah kanan atau 2D-nya, kita blok dulu. Nah, setelah itu kita move up, kita blok lagi, kita move up, kita blok lagi, kita move up, kita blok lagi sampai lantai yang kelima. Setelah itu kita klik withdraw, kita ganti ke P12. Setelah itu untuk lantai yang atasnya lagi, atau lantai paling atas, nah ini kita blok, kita ganti sectionnya menjadi P10. Kita X. Langkah selanjutnya, setelah kita mendefinisikan atau aplikasi penampang dari aplikasi kolom dan juga balok, kita lanjutkan untuk mengaplikasikan penampang pada bagian platnya dengan cara yaitu kita klik withdraw. Nah, setelah itu kita pilih saja yang paling lantai atas ini. Kita menggunakan tebal plat P12, kita blok, kita klik P10. Setelah itu kita ke bawah ke lantai selanjutnya. Nah, ini kita blok lagi, sectionnya kita ganti ke P12. Setelah itu ke bawah lagi, kita blok, kita ganti sectionnya ke P12. Ke bawah lagi, blok, P12. Move down lagi, kita ganti ke P12. Habis itu move down lagi, P12. Move down lagi ke P12. Setelah move down lagi ke P12. Yang terakhir jangan lupa diganti ke P12. Setelah itu properties of object kita cek dengan cara lihat hasil pada, kita klik 3D view-nya, kita klik centang, general option, section, extrude, centang aja, string object, fill object, show out edge, semuanya apply to all window. Kita klik OK. Nah, akan muncul gambar seperti ini, bisa lihat. Oke, ini udah di 3D. Kita mengapply
kolom, balok, serta plat. Jangan lupa kita ganti tumpuannya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa tumpuannya masih salah ya, tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, untuk tumpuannya sendiri kita rencanakan dengan tumpuan jepit. Gimana cara kita menggantinya? Kita select, atau kita seleksi dulu pada bagian tumpuan, kita blok sampai semuanya terblok. Setelah itu kita klik assign, join, restrain, dan tumpuan jepit di sebelah paling kiri. Kita klik OK. Nah, sudah terganti. Setelah itu di sini masih bisa kita lihat bahwa ada rongga di antara plat, kolom, dan juga balok. Maka untuk menghilangkannya atau menggabungkannya menjadi satu, kita klik dulu tanda centang, kita netralkan dulu, kita pilih standar. Setelah itu kita centang show reference line. Setelah itu kita apply to all window, kita klik OK, menghilangkan 3D nya. Setelah itu jika sudah, kita lanjutkan untuk Ctrl A. Setelah itu kita klik assign frame, terus automatic frame mesh. Kita klik yang nomor 2, jangan lupa mesh at intermediate joint, dan juga mesh at intersection with other frames, area, edge, and solid edge. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan meshing pada plat lantai supaya beban-beban yang ada pada plat lantai itu akan terdistribusi secara merata pada struktur di sekitarnya atau balok kolom plat. Nah, dengan cara kita select, terus select properties, kita klik frame section, atau maaf maksud saya area section, kita klik P10 dan juga P12, kita klik select. Terus setelah itu kita klik close. Nah, setelah itu kita klik assign, kita klik frame, automatic frame mesh, kita klik nomor 2, kita klik OK. Setelah itu kita klik assign, setelah itu kita klik area load, maksud saya area, lalu automatic area mesh, ini diklik yang nomor 2. Nah, ini kita ganti menjadi 10 bias, kita klik OK. Nah, setelah kita select area, kita akan mengecek apakah sudah benar. Untuk pembagian biasnya kita klik kanan, lalu kita cek menggunakan nih, mesh type-nya sudah 10 kali 10. Untuk permodelan berarti kita sudah selesai dan lanjut ke pembebanan. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengisian pembebanan ya teman-teman. Kita lihat dulu data pembebanan pada soal, yaitu mulai pembebanan dari mulai beban mati tambahan pada lantai atap SDL hingga beban hidup pada lantai meliputi beban orang dan perlengkapan disesuaikan dengan data-data pada tugas gempa statik ekuivalen dengan besaran sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan beban pada define. Kita klik load pattern, setelah itu kita ganti ini load pattern name-nya dengan SDL, super date dengan self break multiplier-nya 0, dan live-nya ini type-nya live dan self break multiplier-nya 0. Nah, setelah kita tambahkan, kita klik OK. Setelah itu kita akan memasukkan beban SDL pada lantai atap. Nah, ini sudah di lantai atap ya teman-teman. Untuk ininya ya kelihatan kalau pakai lantai atap. Setelah itu kita masukkan atau select dengan klik assign. Setelah itu kita klik area load uniform. Nah, ini belum di select dulu ya, jadi kita blok dulu. Klik, setelah itu kita klik assign, kita klik area load, terus kita klik uniform cell. Nah, ini udah load pattern-nya diganti dengan SDL. Nah, untuk uniform load-nya ini disesuaikan dengan soal. Di sini ada keterangan bahwa jumlahnya adalah 0,09 kN untuk beban mati, 0,09 kN. Terus kita klik apply. Setelah itu kita klik PS atau preview. Nah, setelah itu kita ganti load pattern-nya menjadi live dengan data-data disesuaikan dengan PPT, yaitu di sini ada data 0,1 kN. Nah, ini kita ganti aja menjadi 0,1 kN. Kita klik apply. Habis itu kita klik OK. Klik OK.
Lalu langkah selanjutnya kita akan memasukkan beban dinding pada lantai 6. Kita pastikan kita udah di lantai 6. Nah, kita select bagian frame luarnya karena kita masukkan beban dinding ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan assign frame load. Setelah itu distribute, ini besarannya disesuaikan dengan data yaitu 14,8. Nih, 14,8 km untuk beban dinding pada balok lantai atap. Setelah itu kita klik apply. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan beban pada plat lantai. Kita klik dulu ke move down and list. Setelah itu kita select pada beban dinding kita select dulu. Setelah itu baru kita assign per lantainya. Nah, kita move up, move down maksud saya. Kita blok lagi. Per lantai ya teman-teman. Setelah itu kita move down lagi. Setelah itu sampai lantai ke bawah, kita move down lagi. Setelah itu kita baru assign gayanya atau beban yang terdapat pada dinding plat lantai. Lantai terakhir, setelah itu kita baru klik assign. Setelah itu kita klik frame load, distribute. Nah, ini kita sesuaikan dengan DPT yaitu 29,6 km. 29,6 km. Setelah itu kita baru apply. Nah, ini untuk pembebanan pada dinding plat lantai sudah selesai. Setelah itu untuk langkah selanjutnya kita akan mengeklik di sini bahwa SDL-nya adalah 0,54 dan live-nya ini 0,25. Selanjutnya setelah kita melakukan pembebanan, kita akan menentukan beban gempa atau kita mengassign beban gempa dengan data-data disesuaikan dengan SNI 2019. Nah, untuk langkah yang pertama kita klik define, lalu kita klik load pattern. Setelah itu kita tambahkan load pattern name-nya dengan beban gempa atau EQS X dengan tipenya adalah Q karena dia adalah beban gempa, self bag multiplier-nya 0, dan auto lateral load pattern-nya kita pakai ASC 716. Setelah itu kita modify load pattern-nya. Nah, di sini ada data-data seismic coefficient, time period, dan site class sampai ke faktor. Nah, ini disesuaikan dengan data dari web PUPR Design Spectra. Kita buka dulu webnya. Nah, kebetulan untuk tempat lahir saya adalah Kota Tuban, Jawa Timur, mempunyai koordinat lintang min 6,933 dan bujur 112,06667. Nah, untuk kelasnya sendiri atau kelas tanahnya di Tuban, Jawa Timur itu termasuk kelas tanah lunak. Setelah itu kita masukkan data-data dari Desain Spectra Indonesia ini ke tabel seismic coefficient. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk SS-nya kita copy saja dari web dengan jumlah 0,6180. Kita copy di sini seismic coefficient-nya.
Lalu untuk S1-nya kita kopikan di sini 0,2670. Kopikan. Setelah itu long period transition periodnya di web ini 20, kita copy dulu. Setelah itu site class-nya adalah E karena dia tanah lunak. Setelah itu kita user define atau time periodnya kita sesuaikan dengan tabel 8. Dan data-data sebagai berikut. Nah, ini ET-nya adalah yang kita pakai adalah nih Tmin 0,7832. Kita copy, terus kita masukkan ke user define T-nya berapa. Setelah itu response modification R-nya ini disesuaikan dengan faktor pada PPT. Ini respon R-nya adalah 8. Setelah itu sistem overstretch-nya atau omega-nya itu ada 3, deflection-nya adalah 5,5 dan okupasi importance-nya atau ini adalah 1. Nah, setelah itu kita oke, karena ini sudah sesuai dengan data-data yang telah kita miliki. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita copy, add copy of load pattern. Namun kita ganti EQS-nya ini dengan Y. Setelah itu kita modify, ganti load direction and diaphragma eccentricity ini dengan global Y atau direction. Jadi kita klik OK. Kita klik OK. Untuk pembebanannya sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan beban dynamic response spectrum dengan cara kita klik define. Setelah itu kita klik function. Kita pilih response spectrum. Setelah itu kita ganti choose function type to add. Ini kita ganti dengan ASCE716. Setelah itu kita ganti add new function. Function namanya ini kita ganti dengan spectrum response Tuban karena kita pakai kota Tuban Jawa Timur ya. Untuk parameter SSS1 dan period transitionnya ini kita sesuaikan dengan data yang tadi, yaitu 0,6180 untuk SS kita masukkan. Setelah itu untuk S1 kita sesuaikan lagi 0,2670, kita Ctrl C, kita paste di sini. Long periodnya kita lihat lagi 20 detik. Setelah itu kita ganti site class-nya adalah site E. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita akan menentukan beban dinamik dengan cara kita klik define. Setelah itu kita klik load cache, add new load cache. Nah, untuk load cache namanya ini kita rename dengan nama EQDX. Setelah itu kita load cache type-nya kita ganti dengan response spectrum. Ini udah ganti semuanya. Terus untuk scale faktornya ini disesuaikan dengan hitungan Excel pada analisis gempa SRPMK. Ini kita pakai 1,2263, kita Ctrl C aja. Kita ganti di sini. Kita add. Setelah itu kita ganti ini load name-nya jadi U2. Kita add. Setelah itu jangan lupa kita klik OK. Nah, selanjutnya kita untuk mempermudahkan EQDX-nya ini kita add copy of load cache. Kita ganti EQDY. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan masalah struktur. Untuk masalah strukturnya sendiri kita klik define. Setelah itu kita klik mesh research. Setelah itu kita modify show. Nah, mesh search-nya ini kita klik specified load patterns. Setelah itu kita tambah untuk load pattern depth ini senilai 1, kita add. Setelah itu kita tambah lagi SDL-nya ini senilai 1. Setelah itu load pattern-nya yang live itu 0,3
aja, kita add. Setelah itu yang terakhir kita klik OK. Ketika the current mesh research includes good element. Ini murah nih. Itu dilanjut. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus menentukan setiap lantai itu sebagai diafragma. Artinya, apabila terjadi gempa, maka plat akan menyeimbangkan kekakuannya. Jadi, dia akan memberikan kekakuan itu pada struktur yang dapat diatur dengan memilih select all. Setelah itu kita klik assign. Setelah itu kita klik join. Kita pilih constraint. Define join constraint. Kita pilih ini diafragma. Setelah itu kita add new constraint. Constraint name-nya ini diafragma 1, z-axis. Nah, ini kita centang aja yang paling bawah, assign a different diafragma constraint to each different select to z level. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Diafragma ini kita apply. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengecek apakah diafragmanya itu sudah terpasang dengan cara kita akan memilih klik kanan. Nah, ini constraint-nya namanya sudah berganti menjadi dia PH1. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan menganalisa atau memasukkan kombinasi pembebanan sesuai dengan standar nasional Indonesia tahun 2019. Nah, untuk langkah-langkahnya kita klik define, kita klik cloud combination. Setelah itu kita klik add new combo. Nah, untuk kombinasi pembebanan ini kita lihat pada tabel kombinasi pembebanan pada analisis gempa SRPMK ini ada kurang lebih ada 18 kombinasi pembebanan ini kita masukkan ke log combination data. Nah, dari kombinasi pembebanan yang pertama yaitu dengan jumlah 1,4D ditambah 1,4 SDL. Nah, kita masukkan saja sesuai dengan namanya. Untuk depth-nya tadi 1,4D. Ini skala faktornya diganti 1,4. Kita add. Setelah itu kita tambah lagi SDL-nya. Kita ganti 1,4. Kita add. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk mempermudah kombinasi pembebanan, kita copy aja kombinasi pembebanannya dengan cara add copy of combo. Untuk kombinasi yang kedua ini, kita bisa lihat di Excel. Di sini ada 1,2D ditambah 1,2 SDL ditambah 1,6 FL. Nah, untuk kombinasi seterusnya 3, 4, 5 sampai kombinasi yang terakhir atau kombinasi yang ke-18 ini tinggal disesuaikan dengan data-data di Excel. Untuk kombinasi kedua, ini depth-nya 1,2, kita edit.
pembebanannya ini sudah sampai ke dimensi pembangunan 18. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur dari bangunan gedung yang kita rencanakan. Nah, untuk langkahnya sendiri kita akan klik analyze, setelah itu set analyze option, pilih space frame, klik OK, klik analyze, klik set close case to run now. Nanti kita tunggu. Setelah ini kita akan memeriksa jumlah ragam. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah kita menganalisis atau merun analyze, itu kita memeriksa jumlah ragam dengan cara kita klik display. Setelah itu kita show tables. Nah, di sini kita klik yang analyze result, yang bagian bawah structure output. Kita klik model information. Setelah itu kita pilih select, kita klik OK. Nah, di sini ada tabel. Nah, kita klik file, export current table to Excel. Nah, di sini pasti langsung muncul di book 1 ini ada tabel modal partisipasi mass ratio. Nah, kita langsung copy aja, terus kita paste di tabel analisis gempa SPMRK. Di sini kita ganti. Nah, setelah itu kita lihat bawahnya. Untuk tabel base reaction-nya, kita pilih display, klik down, kita klik display, setelah itu show tables, setelah itu kita pilih struktur output paling bawah, structure output, lalu base reaction, tabel base reaction, select load case. Nah, ini kita klik yang bagian gempanya, kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita file, export current table to Excel. Nah, di sini pasti akan muncul bukuannya. Kita copy dulu reaction-nya ke tabel analisis gempa SPMRK. Kita copy untuk menentukan dia oke atau tidaknya. Nah, di sini ternyata tidak oke untuk kontrolnya. Setelah itu kita buka dulu gemboknya. Langkah selanjutnya, apabila ada data tidak oke, kita buka gembok dulu. Setelah itu kita klik define, kita klik cloud cache, kita edit EQDX nya ini kita modify. Nah, untuk skala faktornya ini kita kalikan dengan skala faktor pada Excel, yakni kita klik OK. Setelah itu hal yang sama dilakukan dengan IKDY, kita modify. Setelah itu kita kalikan dengan yang di Excel, kita klik modify, kita klik OK, kita klik OK. Nah, setelah itu kita analyze, set analyze option, space frame, kita klik OK. Terus kita set loss case to run. Kita klik display, kita klik show tables. Setelah itu display show tables. Nah, di sini kita buka base reaction-nya, select cloud cache-nya ini pakai beban gempa. Kita klik OK. Nah, ini ada tabelnya, kita export to Excel.
Setelah itu kita copy ke tabel SPMRK. Setelah itu untuk kontrolnya ini udah oke ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung simpangan antar lantai. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita pilih sampel di titik paling pojok. Ini join di antara tiap kolom. Kita klik sampai bawah. Setelah itu kita pilih centang di toolbar. Nah, ini joinnya kita klik labels, terus apply to all window, klik apply, klik OK. Setelah itu kita ganti show under format shape di sini. Nah, ini udah kelihatan angka-angkanya. Setelah itu kita klik display, show table. Setelah itu join output, ini kita close, pilih displacement. Setelah itu klik select load cache, kita pilih IKDX dan IKDY, kita klik OK. Terus kita klik OK. Nah, ini ada tabelnya, kita klik file, export to Excel. Setelah itu untuk kopiannya ini kita copy di tabel SPMRK untuk mengecek apakah dia proper atau tidak. Setelah itu untuk simpangan arah ini kita ganti tabelnya di sini, kita klik OK. Nah, di sini udah kontrol izinnya udah oke semua, jadi sudah termenuhi, maka gedung tidak perlu diperbesar lagi penampangnya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan merencanakan tahapan desain. Nah, untuk tahapan desain sendiri kita awali dengan angka set display action labels, apply to all windows, apply. Setelah itu ini kita cek di view atau revise preference-nya. Ini value-nya udah RGB18, ada perbedaan di seismic design sistem SDS-nya, maksud saya ini kan 0,5. Nah, ini kita sesuaikan dengan data dari SDS yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, ini kita klik OK dulu, kita klik define. Setelah itu load patterns. Nah, ini egress-nya kita modify. Kita lihat berapa besarannya dari SDS-nya. Di sini tertera 0,6226. Kita klik OK, kita klik OK. Setelah itu kita masukkan preference-nya dengan cara kita ganti ini 0,5 desain sistem SDS-nya dengan nilai 0,6226. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita kontrol A. Setelah itu kita kontrol A, klik icon pojok ini, kita view revise overrides. Nah, untuk framing type-nya ini ya saya program determine ya, kita ganti ada pilihan dengan pilihan sesuai spesial. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik lagi icon ini view. Setelah itu kita pilih select design combo. Nah, ini kita block. Setelah itu kita add. Setelah itu kita OK. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita analyze, kita run now. Langkah yang selanjutnya kita akan merencanakan tahapan desain. Nah, untuk langkah yang pertama kita klik icon start concrete design atau checkout structure. Nah, ini dipencet aja panahnya ya teman-teman. Kita klik view atau revise preference. Nah, di sini ada desain
sistem SDS-nya ini disesuaikan dengan poin nomor 9 punya kita gitu. Nah, ini datanya dari mana? Jadi ini datanya 0,226 ini dilihat dari define patterns, terus habis itu EQSX-nya ini kita modify. Nah, ini kita ketahui SDS-nya adalah 0,6226. Setelah itu kita klik OK. Jadi tadi setelah diubah ininya view revise atau preference-nya menjadi 0,6226, kita klik OK. Setelah itu kita klik Ctrl A atau kita select semuanya. Setelah itu kita klik icon pojok tadi. Nah, ini kita lihat yang view revise atau overrides. Setelah itu kita ganti framing type-nya menjadi sway atau spesial. Kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik icon pojok yang tadi atau start concrete design ini. Jangan lupa dipilih yang pakai panah. Nah, setelah itu kita select desain kumbus. Nah, ini sebelumnya di add. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita analyze. Run analyze. Setelah itu kita run now. Oke. Kita tunggu sebentar untuk aplikasinya menganalyze dari strukturnya. Nah, tunggu bentar aja, di sini juga kelar. Jangan di skip dulu ya teman-teman. Nah, di sini pada 3D view-nya kita bisa lihat bahwa ada angka-angka di bawahnya ini. Kita zoom, ada angka F1, 8,74, M3, dan seperti besaran yang tertera di layar ini adalah angka yang digunakan untuk mendesain fondasi. Langkah selanjutnya adalah kita klik Windows yang 2D, setelah itu kita pilih tampak XZ-nya. Kita tunggu bentar. Nah, setelah itu kita klik SolveForge atau stresses, kita pilih frames atau cables. Nah, ini kita pakai case-nya combination 2. Setelah itu kita pilih axial forge. Kita pilih apply. Nah, di sini adalah gambar dari gaya-gaya aksial. Setelah itu untuk mengetahui gaya-gaya geser, kita tetap pakainya shear 22, kita ganti. Setelah itu kita pilih apply. Nah, ini adalah gaya geser atau gaya-gaya dalam untuk desain penulangan sengkang pada balok. Nah, untuk gaya dalam pada plat, maksud saya untuk momen 33, ini kita klik aja, kita apply lagi. Nah, ini adalah momennya teman-teman. Jadi momen-momen ini adalah gaya-gaya dalam untuk desain penulangan utama. Nah, setelah itu kita akan mencari gaya dalam pada plat, yaitu dengan cara kita klik dulu, ubah view-nya menjadi XY. Setelah itu kita klik SolveForge atau stresses, kita pilih cells. Setelah itu kita pilih M11. Setelah itu kita pilih apply. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini ada warna-warna ya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi warna merah ini adalah daerah tumpuan. Daerah tumpuan ini digunakan untuk mendesain daerah tumpuannya. Lalu biru ini artinya apa? Nah, warna biru ini artinya adalah daerah lapangan. Nah, gunanya untuk mendesain pada daerah lapangan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah struktur ini sudah aman atau belum? Kita akan mengeceknya dengan cara kita klik sebelah kanan Start Concrete Design atau Check of Structure. Setelah itu kita pilih Start Design atau Check of Structure. Kita klik. Ini kita tunggu dulu karena ini akan dicek satu-satu per batang atau per kolom. Kita tunggu bentar.
Nah, setelah kita analisis strukturnya, kita klik lagi. Nah, kita pilih pada bagian verify analyze versus design section. Nah, ini tulisannya analyze and design section match for all concrete frames. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi di start concrete design. Kita pilih verify all member pass. Nah, tulisannya udah di sini diketahui all concrete frames pass the stress or capacity or check. Kita klik OK. Jadi kesimpulannya adalah struktur pada gedung ini sudah bisa dilanjutkan untuk mendesain. Struktur dari rancangan gedung kita dinyatakan aman, maka langkah selanjutnya adalah untuk menampilkan luas ruangan, kita akan mengklik view start concrete design atau check off structure. Nah, kita pilih display design info. Setelah itu kita pilih design outputnya adalah longitudinal reinforcing. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan memilih luasan dengan cara mengganti satuannya. Di sini kita pastikan pakai N, mm, dan C. Setelah itu kita akan mengambil sampel, pemilih yang angka terbesar, kita zoom in dulu. Nah, kebetulan saya memilih di pojok kiri, kita ambil aja untuk dijadikan sampel untuk mendesain tulangan yang terbesar. Nah, untuk nilainya sendiri ini adalah 914 sebagai daerah tumpuan atas dan juga 595 sebagai daerah tumpuan bawah, serta untuk 300 ini adalah lapangan atas, nilai lapangan atas, dan 552 ini adalah nilai lapangan bawah. Nah, setelah itu kita buka Excel untuk penulangannya. Kita isi bentang L, bentang bersih balok, panjang kolom, ini disesuaikan dengan data-data yang ada di PPT. Jadi bentangnya adalah 6000 mm, bentang bersih balok adalah bentang balok dikurangi kolom di kanan dan kiri, jadinya adalah 5400 mm. Panjang kolom tegak lurus balok C1 nilainya adalah 600 mm, lebar kolom yang ditempel balok C2 adalah nilainya 600 mm, serta tebal selimutnya 50 mm. Kuat tekan beton yang dipakai 30 MPa dan kuat tekan leleh tulangan FY adalah 400 MPa. Untuk gaya aksial PU balok ini didapatkan dari SAP dengan cara kita klik baloknya, itu klik kanan. Nah, di sini ini kita pakai combo 10. Kita klik OK. Setelah itu kita pilih nih shelf, kita close dulu. Kita pilih frame, cable atau tendon, kita pilih yang forge, axial forge, fill diagram. Kombonya adalah yang tadi kita gunakan adalah combo 10. Setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, muncullah untuk gambar 2D-nya seperti ini. Setelah itu kita klik pada sampel terbesar tadi. Kita klik kanan. Nah, di sini ada show max axial force-nya adalah 5288,49 N. Ini satuannya diganti dengan KNMC, jadinya adalah 5288 KN. Untuk show max-nya adalah 5288 KN. Kita klik down 5,288. Setelah itu kita isi gaya aksial PU baloknya adalah 5288 KN. Untuk desain tulangan lentur balok, nah ini untuk ukuran balok B kali H-nya kita menggunakan ukuran 400 x 500. Tinggi efektif balok adalah dari ukuran balok dikurangi tinggi balok dikurangi selimut balok. Lalu untuk as per lu mm-nya ini didapatkan dari SAP. Data-data dari as per lu ini kita dapatkan dari SAP 2000. Nah, ini adalah as per lu-nya, yaitu 914, 595, 300, dan 552. Setelah itu kita buka lagi Excel-nya. Kita coba diameternya adalah 14 semua. Lalu kita coba jumlahnya kita modelkan 6, dan 5, dan 5. Setelah itu as terpasang serta jarak bersih antar tulangan, jumlah lapis disesuaikan sehingga diketahui di sini ada syarat as terpasang sesuai dengan kriteria.
semuanya dari syarat gaya aksial, syarat tinggi efektif, syarat lebar 2 SNI, maka dapat disimpulkan bahwa untuk balok ukuran 400 x 500 dipasang pada memakai tulangan dengan tumpuan atas 6D 14, lalu untuk tumpuan bawah, tulangan tumpuan bawah memakai 6D 14 dan tulangan tumpuan lapangan atas memakai 5D 14 dan serta untuk tulangan tumpuan lapangan bawah memakai ukuran 5D dan 5D 14. Akan menghitung desain balok geser, jangan lupa untuk data-data sebagai bentang bersih balok, panjang kolom, lebar kolom ini disesuaikan dengan data-data perencanaan di awal. Untuk gaya axial BO tetap kita menggunakan 5,288 dan untuk ukuran balok B kali H kita menggunakan 400 x 500 dengan tinggi efektif balok adalah 450. Lalu untuk AV atau S perlu pada desain tulangan geser balok kita bisa melihatnya di SAP dengan cara kita klik sini Start Concrete Design or Check of Structure. Nah, kita pilih, kita display design info karena dia menggunakan tulangan geser ya, jadi dia pakai shear reinforcing. Kita klik OK. Nah, setelah itu jangan lupa kita pakai AF atau AS perlunya ini 0,893 dan 0,745 kita masukkan di Excel 0,893, 0,893 dan 0,745. 0,745. Nah, untuk diameternya kita pakai 13, jumlah kakinya kita pakai 2. Kalau kita cek spasi pakai X max dan S pakai mm-nya, kita menggunakan S pakai mm-nya 113 dan 225. Maka untuk kesimpulannya dari ukuran balok 400 x 500 ini dipasang untuk daerah tumpuan dipasang 2 D13 dengan jarak 110 dan daerah lapangan dipasang 2 D13 dengan jarak 220. Selanjutnya pada desain tulangan utama kolom ini kita juga jangan lupa untuk mengisi data-datanya ya dari tinggi kolom, sisi pendek kolom. Nah, untuk ukuran kolom yang kita pakai adalah K1 dengan ukuran 600 x 600. Setelah itu kita edit. Nah, untuk kotakan betonnya disesuaikan dengan data perencanaan awal serta kotakan oleh baja tulangan FV juga serta gaya axial PO atau kolom ini kita dapat dari SAP ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita klik axial force diagram ini. Setelah itu kita klik show forge. Setelah itu kita pilih frame couple atau tendon. Kita pilih klik OK. Setelah itu kita ganti ke XZ. Setelah itu kita klik salah satu dari sampel kolom, klik kanan. Setelah itu kita ganti unitnya ini ke KN MC serta show max. Nah, ini untuk gaya aksialnya adalah min 1718427 KN. Nah, kita masukkan ke PPT. Maksud saya Excel. Nah, ini lalu untuk as perlunya MM ini kita dapat dari SAP. Nah, kita lihat, kita klik di Start Concrete Design atau Check for Structure. Kita pilih untuk display design info. Nah, kita pilih ini asalnya shear reinforcing, kita ganti dengan longitudinal reinforcing. Nah, kita tunggu sebentar. Setelah itu untuk AS perlunya adalah kita ketahui pada sampelnya adalah 3600. Kita masukkan ke Excel. Di sini adalah 3600. Setelah itu untuk diameternya kita pakai 20 mm dengan jumlah 12. Untuk AS terpasangnya di sini 3770. Dan untuk syarat AS terpasang harus lebih dari AS perlu. Nah, di sini sudah oke atau sudah aman. Maka untuk kolom K1 ukuran 600 x 600 dipasanglah 12D 20. Setelah itu untuk syarat-syarat dan geometrinya di sini sudah aman, sampai rasio tulangan pun sudah aman. Setelah itu kita untuk desain tulangan geser kolom ini kita menggunakan ukuran kolom dengan K1 600 x 600. Untuk AV atau S perlunya kita dapat dari SAP 2000. Kita kembali lagi. Nah, dengan cara kita klik yang 3D view-nya. Setelah itu kita klik XZ. Serta kita ambil saja di sini adalah 1,035 untuk S perlunya. Lalu kita dapatkan atau kita rencanakan diameter 13 mm, jumlah kakinya 3, luasnya adalah 398,2 dan juga spasi M max 1-nya adalah 120. Maka S yang dipakai 120 juga sama seperti spasi max 1.
Lalu untuk kesimpulannya, maka ukuran kolom K1 600 x 600 dipasanglah 3D13 dengan jarak 120. Selanjutnya kita akan mendesain tulangan plat lantai dengan tebal plat 120 dan juga 100, dan ada tulangan arah X dan daerah tulangan tumpuan dan juga lapangan. Nah, untuk MU atau KNM-nya ini kita dapat dari SAP. Nah, dengan cara kita klik dulu Windows 2D-nya, terus kita klik cells-nya, karena dia X dia pakai M11, kita apply. Nah, habis ini bakal ada muncul warna dari tumpuan dan juga daerah tumpuan dan juga daerah lapangan. Nah, kita pastikan dulu bahwa ini adalah P12 ya, atau tebal plat lantai P12. Yang cara kita move up hingga ke lantai terdasar. Nah, ini kita udah sampai ke lantai terdasar. Lantai terdasar itu nih, setelah itu kita move up satu kali lagi. Jadi dia ada di lantai pertama menggunakan plat lantai ukuran 120. Setelah itu kita definisikan daerah tumpuannya, itu daerah tumpuan berarti dia memakai warna merah. Kita klik aja, klik kanan, paling gede di sini ada 7,039. Kita masukkan saja di sini 7,309. Setelah itu untuk tumpuan lapangannya berarti dia berwarna biru. Nah, untuk berwarna biru ini kita ambil saja di bagian tengah, kita klik kanan, terus kita ambil besaran yang paling tinggi atau nilai yang paling tinggi adalah 3,557. Nah, kita masukkan 3,557 sebagai daerah lapangan. MU-nya adalah 3,557. Lalu bagaimana cara untuk tebal platnya pada tulangan arah Y-nya? Kita menggunakan sama juga selnya, kita pakai cells, tapi ini diganti M22 karena dia menggunakan sumbu arah Y. Kita apply, setelah itu kita close. Setelah itu kita ambil sampelnya untuk daerah tumpuan. Nah, daerah tumpuan ini dia pakai warna merah. Kita klik dia warna yang paling atau nilai yang paling besar di warna merah atau di daerah tumpuan ini adalah 6,377. Setelah itu untuk lapangannya berarti dia berwarna merah ya teman-teman. Nah, untuk berwarna biru. Nah, kita klik kanan, kita pilih yang paling besar nilainya di sini 3,324. Setelah itu untuk tebal plat 100 kita ganti dulu lantainya karena dia berbeda ya teman-teman. Kita ganti dulu ke move down 2 kali, otomatis dia langsung mengarah ke lantai atau plat lantai ukuran P10. Nah, kita langsung saja ke cell. Setelah itu kita pakai M11 karena dia pakainya sumbu arah X. Kita apply, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita arahkan ke sampel yang tadi kita tentukan. Jadi untuk tulangan arah X daerah tumpuan ini adalah warna merah. Nah, di sini kita klik. Di sini nilai paling tingginya 4,224. Nah, untuk lapangannya berarti dia berwarna biru. Kita kembali lagi ke SAP, kita klik. Setelah itu kita klik. Nah, ini dia paling tinggi di sini 2,067. Setelah itu untuk tulangan arah Y kita ganti lagi untuk cellsnya. Kita ganti cellsnya ini di M22 karena dia adalah sumbu daerah Y. Kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita tentukan atau definekan daerah tumpuan pada arah sumbu Y. Klik kanan, paling tinggi 4,502.
4,502, 4,502. Nah, untuk tulangan lapangannya ini berwarna biru, kita balik lagi, kita klik kanan, kita pilih nominal yang paling besar. Di sini adalah 2,316. Nah, setelah itu sudah selesai untuk data-data MU didapatkan dari SHP. Setelah itu untuk besaran diameter atau platnya ini kita gunakan 10, lalu untuk jaraknya kita gunakan 100 dan 150. Untuk betonnya sesuaikan dengan perancangan awal, untuk bajanya juga. Setelah itu kita cek kapasitasnya. Di sini sudah sesuai dengan cek kapasitasnya atau aman, maka bisa disimpulkan untuk tebal plat 120, tulangan arah X daerah tumpuan dipasang P10 dengan jarak 100, terus tulangan arah X daerah lapangan dipasang P10 dengan jarak 150. Untuk tebal plat 120, tulangan arah Y daerah tumpuan dipasang P10 dengan jarak 100, tulangan arah Y dengan tebal plat 120 daerah lapangan dipasang P10 dengan jarak 150. Lalu untuk tebal plat 100 dengan tulangan arah X dan daerah tumpuan dipasang P10 dengan jarak 100. Selain itu untuk tebal plat 100 dengan tulangan arah X daerah lapangan, nah ini dipasang P10 dengan jarak 150, dan tulangan arah Y untuk daerah tumpuan dipasang P10 dengan jarak 100, dan juga untuk tulangan arah Y dengan tebal plat 100 pada daerah lapangan dipasang P10 dengan jarak 150. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung sesuai dengan SNI 1726/2019 dengan gedung 6 lantai dengan jenis gedung adalah perkantoran dan bertempat di Kota Tuban, Jawa Timur. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan, dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat. See ya everyone.